Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Perkenalkan, nama saya Lia Rista dengan NPM 1921511084 dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Mengenai latar belakang masalah, model pembelajaran PBL yang cocok dipadukan dengan pendekatan open-ended dapat dilihat pengaruhnya terhadap siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis yang berbeda-beda. Kemudian mengenai rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana penggunaan model pembelajaran problem-based learning, lalu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, kemudian yang ketiga ada bagaimana kecerdasan logis matematis siswa, dan yang keempat ada apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Untuk definisi operasionalnya, kemampuan pemecahan matematis untuk pemecahan masalah matematika ini adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Untuk definisi operasional kecerdasan logis matematis, kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan angka juga melakukan penalaran dengan benar secara sistematis dengan memperhatikan proses. Lalu untuk problem-based learning adalah suatu model pembelajaran inovatif yang memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa serta melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui langkah-langkah metode ilmiah. Tujuannya agar siswa dapat memahami pengetahuan yang berkaitan dengan pelajaran dan pada saat yang sama memiliki keterampilan pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ada definisi operasional dari pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini merupakan suatu pendekatan yang menyajikan suatu permasalahan yang bersifat terbuka dalam memecahkannya, baik masalah maupun kegiatannya terbuka. Dalam pendekatan open-ended, siswa tidak hanya dituntut untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan, tetapi juga memberikan argumentasi yang diberikan serta juga menjelaskan bagaimana siswa bisa sampai pada jawaban itu. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, kita untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Lalu, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, untuk mengetahui kecerdasan logis matematis siswa, dan juga untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Mengenai manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa dengan diterapkannya model pembelajaran problem-based learning ini. Lalu untuk manfaat praktisnya, untuk pendidik, dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk peserta didik, instrumen penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis siswa sehingga prestasi yang dimiliki akan meningkat. Lalu yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Kemudian untuk kajian teori.
Yang pertama ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Dalam kehidupan, manusia memerlukan pemecahan masalah untuk masalah yang dihadapinya. Pertanyaan merupakan masalah bagi seseorang bila ia menyadari keberadaan situasi itu, mengetahui bahwa situasi itu memerlukan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahan atau penyelesaian situasi tersebut. Itu menurut Bell pada tahun 1979. Pertanyaan dapat menjadi masalah bagi seseorang, akan tetapi belum tentu menjadi masalah juga bagi orang lain. Masalah terjadi apabila seseorang tidak dapat segera menjawab sebuah pertanyaan. Masalah bersifat objektif tergantung pada waktu dan kemampuan seseorang. Pertanyaan terkadang bisa menjadi masalah di satu waktu, akan tetapi bisa juga bukan menjadi masalah di lain waktu. Masalah yang ada dapat diselesaikan dengan pemecahan masalah. Kemudian menurut Polya dalam Indarwati pada tahun 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Pemecahan masalah dilakukan untuk keluar dari kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang menjadi masalah dan belum dapat diselesaikan. Masalah yang belum dapat diselesaikan memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. Pemecahan masalah sebagai proses merupakan aktivitas yang mengutamakan kepentingan prosedur, langkah strategis yang akhirnya diambil oleh seseorang, dan akhirnya bukan hanya dapat menemukan jawaban atas masalahnya, akan tetapi juga dapat menjawab masalah yang berkaitan. Jika seseorang telah menyelesaikan sebuah masalah, maka orang tersebut akan mempunyai keterampilan yang baru. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Itu menurut Mawada pada tahun 2015. Jadi, beberapa pendapat di atas tadi melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan dalam menjawab permasalahan dengan mengidentifikasi hal-hal yang diketahui, kemudian dapat membuat model matematika dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang dapat mengklarifikasi dan memverifikasi kebenarannya. Dengan adanya kemampuan pemecahan masalah matematis, diharapkan siswa tidak hanya dapat memecahkan soal atau permasalahan yang diberikan di sekolah, akan tetapi juga dapat mengimplementasikan proses pemecahan masalah dalam kehidupan. Siswa juga dapat manfaat dari pemecahan masalah dalam melihat hubungan antara matematika dengan pembelajaran lain serta kehidupan nyata. Menurut Polya dalam Suherman pada tahun 2003, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian. Yang pertama ada memahami masalah, lalu merencanakan penyelesaian, kemudian menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan yang terakhir melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang dikerjakan. Lalu untuk kecerdasan logis matematis. Yang pertama, Mozart mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual mencakup ketepatan, memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kecerdasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keterampilan yang khusus. Lalu pada tahun 1800-an, Howard Gardner dalam Hari Wijaya dan Surya pada tahun 2007 berpendapat bahwa manusia memiliki spektrum intelektual yang kaya dan ditunjukkan dalam suatu gambar kognisi yang jelas. Kemudian Saifullah pada tahun 2004 menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Berdasarkan beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan angka dan juga melakukan penalaran dengan benar secara
sistematis dengan memperhatikan proses. Kecerdasan logis matematis yang dimiliki setiap orang juga berbeda-beda. Kecerdasan logis matematis juga terlihat dari bakat yang mereka miliki dan juga dapat ditingkatkan dengan cara dilatih. Dengan dilatih diharapkan bisa meningkatkan kecerdasan logis matematis secara bertahap. Menurut Armstrong pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan kecerdasan logika matematika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah menghitung angka, lalu senang bereksperimen, bertanya, menyusun, dan merangkai teka-teki. Lalu yang ketiga ada senang mencari pola, keteraturan, atau urutan logis dalam segala hal. Lalu juga ada mampu berpikir logis, baik induktif maupun deduktif, senang sesuatu yang telah diukur, dikategorikan, dianalisis, atau dikualifikasi. Lalu yang terakhir ada senang berpikir, abstraksi, dan simbolis. Selanjutnya Armstrong pada tahun 2013 menyatakan juga bahwa jenis tes yang berhubungan dengan kecerdasan logis matematis adalah yang pertama ada penilaian Piaget, lalu tes prestasi matematika, dan juga bagian penalaran dari tes kecerdasan. Lalu next yaitu ada problem-based learning. Model problem-based learning atau PBL merupakan salah satu model pembelajaran dalam kurikulum tahun 2013. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau PBM merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir peserta didik betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Itu menurut Tan dalam Rusman pada tahun 2014. Lalu pelaksanaan PBL memiliki ciri tersendiri berkaitan dengan langkah-langkah pembelajarannya. Menurut Sadirman dalam Lubis pada tahun 2016 menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan PBL sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data. Lalu yang kedua ada menganalisis data. Lalu memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya. Kemudian ada merencanakan penerapan pemecahan masalah, melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan juga melakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Lalu di sini ada pendekatan open-ended. Pembelajaran open-ended learning adalah pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam mengembangkan pola pikirnya secara terbuka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu menurut Nurina dan Retnawati pada tahun 2015. Siswa dapat mengembangkan pola pikirnya dengan solusi yang beragam. Dengan mengembangkan pola pikir, siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas gitu. Jadi siswa dapat memecahkan masalah, tidak hanya mendapatkan pengalaman menemukan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan open-ended ini merupakan model pembelajaran yang memiliki sifat keterbukaan atau bebas. Siswa dapat memecahkan permasalahan sesuai dengan kemampuan dan minatnya dengan berbagai cara karena permasalahannya tidak hanya dapat dipecahkan dengan satu solusi, akan tetapi solusinya itu bisa beragam. Solusi yang dipilih oleh siswa yang dianggap terbaik untuk mereka sesuai dengan kemampuan pemecahan siswa masing-masing. Untuk siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan memilih itu solusi yang sesuai dengan cara pola pikirnya, dan siswa yang memiliki kemampuan yang rendah juga bisa dengan memecahkan masalah dengan cara yang menurut mereka mampu untuk mencari solusinya. Kemudian untuk menurut si Berman pada tahun 2004, langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended learning ini yang pertama ada persiapan, lalu kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Untuk penelitian yang relevan terhadap
bahasan ini, yaitu yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Dian Handayani pada tahun 2017 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul penelitian yaitu pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas 8 MTS Al-Wasliyah tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi-eksperimen. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di MTS Al-Wasliyah yang berjumlah 84 orang siswa dan pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling berdasarkan hasil uji T yang dilakukan. Diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 8,6519 lebih besar dari 2,0211 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas 8 MTS Al-Was pada tahun ajaran 2016-2017. Kemudian juga ada penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arina Manasika pada tahun 2019, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibnitiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul Pengaruh Kecerdasan Logika Matematika terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika pada kelas 4 di MINU 56 Karan Kulon Kaliwungu Kendal tahun pelajaran 2018-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan logika matematika terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa MINU 56 Karan Jan Kulon Kaliwungu Kendal yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi untuk R-nya 0,830 dan koefisien determinasi R2-nya 0,6889. Maka dari itu, kecerdasan logika matematika tinggi, maka kemampuan pemahamannya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika kecerdasan logika matematikanya rendah, maka kemampuan pemahaman konsepnya rendah pula. Untuk kerangka berpikir, berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti secara keseluruhan, model pembelajaran problem-based learning ini memberikan peranan penting terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi meningkat, sehingga problem-based learning sangat berpengaruh dalam mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Lalu ada hipotesisnya. Ini ada hipotesis statistik, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Untuk H1-nya itu terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Untuk waktu dan penelitian, merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian, sedangkan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2022 yang bertempat di SMA Nayanika, Jakarta. Untuk pendekatan dan jenis penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data berupa angka-angka dari hasil tes. Penelitian ini melibatkan dua kelas yang sampelnya ini dipilih secara acak
kemudian menentukan suatu kelas sebagai kelas eksperimen, dan satu kelas itu sebagai kelas kontrol. Pada kedua kelompok tersebut hanya kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pendekatan problem-based learning berbasis open-ended ini. Untuk variabel penelitian, variabel bebasnya dalam penelitian ini model problem-based learning berbasis pendekatan open-ended, kemudian untuk variabel terikatnya, kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis siswa. Untuk populasi dan sampel, populasinya ini peserta didik kelas 10 SMA Nayandika Jakarta. Untuk teknik sampling yang digunakan ini teknik cluster random sampling karena cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak, penentuan sampel dengan cara sistem undian yaitu dengan menuliskan ke beberapa kelas pada masing-masing kertas lalu digulung dan dikocok. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada yaitu 10.1 dan kelas 10.2. Untuk desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data ada wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan juga tes. Instrumen penelitian ada pedoman wawancara, tes, uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga ada pembeda. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji normalitas, kemudian uji homogenitas, lalu ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ada yang pertama kita perumusan hipotesis, kemudian menghitung nilai T dan juga kriteria pengujian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.